Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat jumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester 2. Materi yang pertama yang akan disampaikan adalah teks inspiratif. Di dalam teks inspiratif ini ada pengertian, ciri, jenis, struktur, dan kebahasaan. Anak-anak sekalian, mungkin kalian pernah merasakan bagaimana ketika kehilangan inspirasi, maka ketika kita akan berbicara atau ketika akan menulis, kita tidak enak ya kehilangan inspirasi, maka kita harus mencari lagi waktu supaya inspirasi itu muncul di pikiran kita. Pengertian teks inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inspirasi adalah ilham. Secara umum, pengertian teks inspirasi atau bisa juga disebut teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi inspirasi itu adalah ilham. Ya. Ketika kita akan menulis, maka kita harus mendapatkan ilham dulu. Ilham itulah inspirasi. Ketika kita mendapatkan ilham, inspirasi, maka kita akan mudah untuk menulis. Ketika kita mendapatkan ilham atau inspirasi, maka kita mudah untuk berbicara. Tujuan cerita inspiratif adalah meningkatkan dan menunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri inspiratif adalah yang pertama, umumnya diangkat dari kisah nyata. Biasanya diangkat dari kisah tokoh yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Yang kedua, memiliki tema tertentu. Yang ketiga, memiliki judul yang menarik. Yang keempat, memiliki alur yang menarik. Yang kelima, bersifat naratif. Jenis-jenis teks inspirasi adalah yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa, terdiri dari non-fiksi dan kedua fiksi. Kemudian yang kedua, berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh ini ada orang terkenal, kemudian ada orang sufi, kemudian ada binatang, ya, dan sebagainya. Struktur teks inspirasi adalah satu abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya atau tidak, tapi umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. Padahal abstraksi juga untuk memberikan gambaran awal kepada kita, ya, sehingga kita akan si pembaca itu akan memahami bagaimana keadaan tentang si tokoh. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi dipahami sebagai tahap kemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh, misalnya kemiskinan, pengangguran, ya, dan sebagainya. Yang keempat, resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. Yang kelima, koda. Koda adalah tahap akhir dari teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa. Sehingga pada bagian ini, pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir.